Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Semua pasti bisa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak terhingga mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, kita berdoa. Semua juga anak-anak berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan yang terus menolong kami. Dan pada saat ini kami memohon Tuhan yang menolong kami di dalam pembelajaran ini mengenai hidup tertib. Biarlah Tuhan yang memimpin pembelajaran pada pagi hari ini, sehingga Tuhan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak yang belajar di rumah, bahkan dimanapun mereka berada, yang Tuhan tetapkan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua yang boleh memimpin, menemani anak-anak di dalam belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup tertib dari beberapa contoh. Yang pertama tentang hidup Nuh. Kisah yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan cerita yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Apa sih yang terjadi ketika ada anak yang tidak tertib? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kira-kira siapakah yang mengatakan ini? Nah, yang mengatakan ini adalah Paulus. Paulus itu adalah rasul yang dipilih Tuhan menjadi utusannya untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan Injil Kristus, memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan kepada semua orang, termasuk kamu juga, anak-anak Mark Level. Di sini Paulus menasihati jemaat Tesalonika yang masih nakal-nakal, yang masih tidak hidup di dalam kebenaran, yang masih tidak tertib hidupnya. Tuhan tegur mereka melalui Paulus. Dia mengingatkan supaya hidup tertib, tidak boleh hidup sembarangan. Apa dampaknya kalau kita tidak hidup tertib? Yang jelas bahwa seperti yang Paulus katakan, tidak sesuai lagi kepada kebenaran yang tentunya Tuhan kehendaki. Ya, sama seperti ketika kita berada di rumah, sudah diberitahu oleh papa mama harus hidup tertib. Nah, lalu apa yang terjadi?
ketika kita tidak hidup tertib, yang menjadi dampaknya, apa yang terjadi pada diri kita adalah satu, kita selalu melanggar peraturan. Kalau misalnya di sekolah melanggar, tidak tertib hidupnya, apa yang terjadi? Bisa saja di sekolah sampah dibuang sembarangan, mejanya bisa belok sana belok sini, bajunya tidak rapi, kadang-kadang lupa bawa buku ibadah juga, tidak sarapan pagi karena telat bangun. Nah, itulah hidup tidak apalagi kalau di lingkungan, misalnya kamu bermain dengan teman, kamu curangin temanmu, jatuh teman, apa yang terjadi? Temanmu pas kakinya luka, dia akan mengalami kesulitan untuk bisa bangkit. Nah, kalau hidup tertib dampaknya bagaimana? Kita pas anak yang memuliakan Tuhan, disenangi papa mama, teacher di sekolah, teman-teman di sekolah, bahkan Tuhan menyukai hidup kita yang kita bisa datang ke sekolah tidak terlambat, kita bisa mengatur jadwal belajar kita dengan baik. Ketika ujian kita tidak pusing lagi karena kita sudah belajar dengan tertib. Nah, itu dampak-dampak daripada hidup tertib. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, dan di rumah juga harus hidup tertib. Kenapa? Karena sekarang ini kita sedang mengalami pandemi virus corona 19. Oleh sebab itu kamu juga harus jaga kesehatan, harus hidup tertib, selalu cuci tangan. Nah, cuci tangan yang bersih, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Jadi selalu harus cuci supaya hidup bisa sehat. Oke, kita akan melihat contoh-contoh yang dampak dari hidup tertib, dampak daripada hidup tidak tertib. Oke, selamat menonton. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah, Mama. Dadah, Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya, dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah, Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu, ayo deh. Iya, Bu Guru.
jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita taat lalu lintas, kita selamat sampai tujuan.